Safdah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Kita sama-sama dari hari ini niatkan untuk thalabul ilmi syar'i, belajar ilmu syar'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Ikhwah yang Allah muliakan, sebagaimana sudah kita sepakati, kita akan bahas dari kitab Al-Ahkam Al-Muhimmah min Ahadithi Rasulil Ummah, buah karya Syekh Al-Faqih Abdullah bin Salih Al-Muhsin rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan bahas kitab At-Taharah di halaman 21 dan sudah di-share kan? Sudah, alhamdulillah. Kitab At-Taharah Babu Al-Miyah. Buku ini ada dua hal ya. Yang pertama tentang masalah ibadah, yang kedua tentang masalah muamalah. Yang pertama tentang masalah apa? Ibadah, yang kedua tentang muamalah. Masalah ibadah dimulai dari kitab Taharah, kemudian kitab salat, kitab zakat, kitab shaum dan kitab haji. Kemudian berikutnya tentang muamalat, yakni tentang jual beli ya. Kemudian tentang nikah, tolak dan seterusnya. Nah, kita akan bahas dulu kitab At-Taharah. Kitab At-Taharah. Kitab artinya maktub. Ya, sesuatu yang ditulis. Maksud dari kitab At-Taharah, buku ini berisi tentang atau bahasanya berisi tentang bersuci, At-Taharah. Ya. Apa yang dimaksud dengan Taharah ana akan jelaskan insyaallah dengan tulisan di papan tulis ya. Supaya antum tahu tulisannya juga tahu ngomongnya. Kadang ana kalau hanya sekedar baca di sini, kemudian tidak tulis di papan tulis, kadang ngomongnya yang disampaikan Ustadz A ditulisnya B. Al-Wadud jadi Al-Wanud. Ya, Anda pernah baca tulisan Al-Wanud. Saya bilang ini apa Al-Wanud ini? Ini wanita yang mencintai dan dicintai Ustadz. Oh Al-Wadud, saya bilang. Di mana Al-Wanud? Ya kan? Nah, untuk menghindari hal demikian, Anda tulis di papan tulis supaya antum tahu, oh tulisannya begini. Oh maknanya begini. Itu maksudnya. Jadi istilah-istilah syar'i yang ahlan. Kita enggak salah ngomong, enggak salah nulis. Iya. At-Taharah ya.
Toharoh. Ya, bersuci. Toharoh, ikhwati fillah, itu ada dua. Ada asl atau pokok, ya. Ada fara' atau cabang, furu'. Jadi taharah, bersuci, itu menurut ulama ada apa? Ada dua, ada asal, ada fara'. Asal ini pokok, fara' ini cabang, atau dikenal furu'. Furu' ini jamak sebenarnya. Fara' itu isim mufrad. Ya. Nah, asal dikenal juga dengan taharah ma'nawiyah. Ma'nawiyah. Ya. Fara' disebut juga atau dikenal dengan hissiyah. Hissiyatun. Ya. Jadi sekali lagi, taharah ada dua, ada asal, ini kata Syekh Utsaimin ya. Ada apa? Fara'. Yang asal disebut juga taharah ma'nawiyah. Yang fara' disebut juga taharah hissiyah. Ya. Ma'nawiyah ini dikenal juga taharah yang berhubungan dengan rohaniyah. Rohani. Hissiyah dikenal juga dengan jasmani. Rohani, ada tohara rohani, ada tohara jasmani. Nanti kita jelaskan. Ya. Sudah dicatat? Supaya tidak salah nulis, nggak salah ngomong kan? Nah, kalau sudah hapus. Ya. Ya. Atau dipoto aja, dipoto. Sekarang kan mudah kan? Iya. Allah mudahkan sekarang, Masya Allah, segala sesuatu mudah. Anda jelasin. Sudah ya? Ini dihapus. Anda akan jelaskan dulu taharah yang asal, yang pokok, atau dikenal dengan taharah apa? Makna, atau disebut taharah rohani. Iya. Ya, pertama taharah ma'nawiyah. Taharah ma'nawiyah atau taharah ruhiyah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, kata beliau adalah taharatul qalbi minasyirki fi ibadatillah wal ghilli wal baghdha li'ibadillahil mu'minin. Ya. Jadi taharah ma'nawiyah adalah taharah hati dari kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Ya. Taharah hati dari kesyirikan dalam beribadah kepada Allah, dan taharah hati dari dengki dan benci kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Nah, ini. Dan taharah ini ikhwati fillah, kedudukannya sangat penting sekali. Bahkan taharah hissiyah dibangun di atas ini. Taharah jasmani dibangun di atas taharah ma'nawiyah. Ya. Dan bahkan tidak diterima taharah jasmani kecuali kalau sudah kita melakukan taharah
ma'nawiyah. Ya. Jadi thaharah ma'nawiyah ini pokok. Sesuatu yang paling utama. Ya. Jadi dia didahulukan daripada apa? Thaharah jasmani. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 28. At-Taubah ayat 28. Innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu apa? Najis. Di surat At-Taubah ayat 28 Allah berfirman innamal musyrikuna najis. At-Taubah ayat 28. Innama al-musyrikuna najasun. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang musyrik itu najis. Najis lawannya apa? Suci. Ya. Nah, najis di sini najis apa? Najis maknawi atau hissi? Maknawi. Bukan najis hissi. Ya. Makanya kalau kita bersentuhan sama orang non muslim apa saja agamanya, ya kan? Kita tidak perlu mandi. Ya kan? Makanya ngeri orang-orang yang punya akidah yang menyimpang, ya, itu menajiskan orang Islam. Dari mana dasarnya? Ya tidak. Masuk ke masjid yang mereka miliki kemudian dipel. Padahal orang Islam. Orang musyrik saja najisnya najis apa? Najis ma'nawi. Ya, kita sedang berbicara tentang thaharah ma'nawiyah. Bukan thaharah jasmani. Ya. Nah, orang-orang yang hatinya bersih dikatakan oleh Rasulullah SAW itu suci. Makanya dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, Rasul kita SAW bersabda, "Innal mu'mina la yanjus." Innal mu'mina la yanjus. Ya. Inna artinya sesungguhnya. Al-mu'mina, orang yang beriman itu la yanjus, tidak najis. Sesungguhnya orang yang beriman tidak najis. Jadi orang yang hatinya bersih dari kesyirikan tidak najis. Beda dengan orang-orang musyrik. Orang musyrik dikatakan najis. Ya. Kemudian bersih juga kita membersihkan hati dari yang namanya al-ghil, kedengkian, kebencian kepada siapa? Sesama kita kaum mukminin. Ini toharoh, ya. Ini toharoh yang pertama, yang paling utama adalah toharoh hati, membersihkan hati dari yang namanya kesyirikan. Membersihkan hati dari kesyirikan. Hati kita harus dipenuhi dengan tauhid, dengan akidah yang lurus. Kita yakin bahwa tidak ada yang bisa mencipta, menghidupkan, mematikan, ya, ngasih rizki, ngangkat derajat seseorang, merendahkan derajat seseorang, ya, mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita juga meyakini bahwa Rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah. Ini namanya dalam ilmu akidah qaulul qalbi. Qaulul qalbi. Ini perkataan hati yang berhubungan dengan i'tiqad, keyakinan. Dan cara mensucikan hati dengan itu pertama kali. Membersihkan hati dari kesyirikan dan memasukkan kepada hati kita tauhid, akidah yang lurus yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama kali. Ya. Apa arti sholat, puasa, zakat? Kalau
hatinya syirik, tidak dipenuhi dengan tauhid, tidak diterima. Ya, tidak diterima. Allah berfirman, "Qul uhiya la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau engkau berbuat syirik, niscaya amalmu akan hancur. Hancur semua. Wa la takunanna minal khasirin, dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Ini akidah kita kaum muslimin. Kita penuhi hati kita dengan tauhid dan bersihkan hati kita dari yang namanya kesyirikan. Ya, ini nomor satu. Karena gini, karena ana jumpai sebagian orang ketika berbicara masalah hati itu tidak nyinggung ini dulu. Ya, Messi melakukan kesyirikan. Ya, Messi percaya adanya Nyi Roro Kidul yang bisa apa namanya? Kalau tidak dikasih sesajen tsunami gitu ya. Nah, ini hal yang sangat fatal sekali dalam akidah Islam. Kan itu. Dalam akidah Islam, dalam tauhid. Oleh karena itu, sebelum kita berbicara tentang hati bersih, tentang hasad, dengki, iri dan seterusnya, bicara masalah ini. Ya. Yang kedua, membersihkan hati, mensucikan hati dari yang namanya apa? Iri, dengki, benci kepada sesama kita kaum muslimin. Kita tengok hati kita. Ya. Kalau ada benci sama orang, bencinya karena apa nih? Gitu. Tengok saudara hati kita, lihat perhatikan kita. Hasad enggak sama orang? Dengki enggak sama orang? Ya. Kalau ada, segera sucikan. Segera bersihkan. Kenapa? Karena kalau ada hasad, dengki sama orang, ini enggak berselamat orang ini. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala lihat. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memperhatikan hati kita. Allah memperhatikan hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, jasad kalian, kata Rasulullah SAW. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Ya. Jadi taharah yang kedua, taharah yang pertama, taharah yang pokok adalah mensucikan hati dari kesyirikan dalam beribadah kepada Allah dan dari hasad serta kedengkian, kebencian kepada kaum mukminin. Nah ini tugas kita. Tugas kita mensucikan hati dari itu semua. Ini yang pertama. Ini taharah yang disebut dengan taharah ma'nawiyah. Taharah ma'nawiyah. Yang kedua yang disebut dengan taharah hissiyah atau fara' atau furu' atau cabang, ya. Taharah hissiyah, dan ini yang kita bahas dalam bahasan ini. Taharah hissiyah ini, ya, Anda letakkan di atas. Taharah yang kedua, taharah hissiyah. Ini juga tidak kalah pentingnya. Dan dari sini kita mengetahui Islam itu indah. Islam itu memperhatikan yang namanya bersuci. Ya. Yang kedua berarti ya, hissiyah. Taharah hissiyah atau fara' atau cabang, ya. Nah, taharah hissiyah ini gimana kok ininya definisinya? Definisinya kata ulama, ini mudah-mudahan pada hafal bahasa Arabnya, atau bahasa Arabnya, ya kan? Harus ngerti bahasa Arabnya kan? Kata ulama, irtifa'ul hadath. Saya tulisannya bingung ya. Mau nulis pakai tulisan gaya apa nggak ngerti. Nasakh aja ya. Irtifa'ul hadath wa ma fi
ma'nahu wa zawal al-khabath. Cuma segini definisinya. Ya. Irtifa'ul hadas wa ma fi ma'nahu wa zawalul khabath. Ini toharah yang namanya toharah hissiyah. Ya. Nah, ada 3 hal yang Ana harus jelaskan. Pertama, irtifa'ul hadas. Kemudian wa ma fi ma'na wa zawal al khabath. Yang pertama adalah irtifa'ul hadas. Irtifa'ul hadas. Irtifa' artinya mengangkat, menghilangkan. Terangkatnya, terhilangkan. Al-hadas adalah hadas. Hadas. Ya. Irtifa'ul hadas. Apa arti hadas? Hadas itu kata ulama, wasfun qa'imun bil badani yamna'u minas salati wa nahwiha mimma tushtaratu lahu at-taharah. Sifat yang ada dalam badan, sifat yang ada dalam badan, hadas itu ya, yang jika sifat itu ada, bisa menghalangi ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya yang disyaratkan bersuci padanya. Ya, mau diulangi? Apa itu hadas? Hadas adalah sifat yang ada pada badan, ya, yang bisa menghalangi ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang lain yang disyaratkan harus bersuci padanya. Itu kata ulama, kata Syekh Utsaimin. Itu arti hadas. Ya. Dan hadas ada berapa? 2. Hadas akbar dan hadas asghar. Hadas kabir dan hadas shaghir. Hadas besar dan hadas kecil. Ya. Hadas besar toharohnya dengan cara mandi wajib. Ya. Hadas kecil toharohnya diantaranya dengan cara berwudu. Ya, jadi hadas ada 2. Hadas besar, hadas kecil. Sekali lagi, kalau misalkan antum ditanya atau kita jelaskan kepada orang yang bertanya, apa itu mas hadas? Hadas adalah sifat yang ada pada badan yang menghalangi ibadah sholat dan yang lainnya, yang semisal ya, yang disyaratkan harus bersuci padanya. Itu hadas. Nah, contohnya misalkan ada seseorang, buang air kecil, kencing, ya kan? Dia tidak bisa, misalkan Allahu Akbar jam 12, azan zuhur, ya kan? Habis kencing nih, langsung masuk masjid, langsung sholat zuhur. Diterima tidak sholatnya? Tidak diterima sholatnya. Ya, tidak diterima sholatnya. Karena apa? Karena dia masih berhadas. Hadasnya namanya hadas apa? Hadas shaghir. Hadas kecil. Ya. Atau langsung imamin sholat. Wah, ini muskilah. Parah. Beda banget. Ya. Dan seseorang kentut, sudah wudu kentut, sudah kentut, maaf ya. Kemudian dia sholat duha, sholat duhur, ya, diterima tidak sholatnya? Diterima. Karena apa?
ada hadas. Tapi kalau dia berwudu salat duhur, diterima tidak salatnya? Diterima, karena Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Hadis sahih Bukhari. Salah satu di antara kalian tidak akan diterima salatnya ya sampai berwudu, bersuci apabila dia berhadas. Dan ajibnya ikhwah, masalah ini ternyata ada yang belum paham. Padahal sudah jadi pejabat. Gimana ceritanya tuh? Anda dikasih tahu sama salah satu ikhwah umroh. Dia sama salah satu, Anda nggak sebutkan siapa namanya. Ya. Dia kentut atau buang air seni, lupa saya ceritanya. Kemudian dikasih tahu harus wudu, dia malah bertanya, emang batal? Kalau sudah wudu, emang kentut itu membatalkan wudu? Ya. Nah ini, masih ada yang belum paham. Padahal taharah adalah ibadah yang sangat besar. Ya, ibadah yang sangat besar. Ini masih ada yang seperti ini. Kalau antum mengaji di sini alhamdulillah, antum paham kan, harus begini, begitu dan seterusnya. Tapi di sana masih banyak ternyata yang enggak paham. Ya. Jangankan yang begituan, tata cara wudunya, tata cara wudu belum ngerti bagaimana tata cara wudu yang sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Gimana kita beribadah sama Allah? Gimana kita mau disayang sama Allah Subhanahu wa taala? Gimana kita mau mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau masalah-masalah ini tidak kita pahami. Ya. Nah, jadi ini yang sangat penting. Yang pertama adalah irtifaul hadas. Menghilangkan hadas. Hadas itu ada hadas besar, ada hadas kecil. Kemudian wama fi ma'nahu, dan yang semakna dengannya, dengan menghilangkan hadas. Ya. Dengan menghilangkan hadas. Apa arti wama fi ma'nahu? Ya. Jadi ada bersuci tapi tidak menghilangkan hadas. Ada. Ada tidak bersuci tapi tidak dalam rangka menghilangkan hadas. Bersuci tapi niatnya tidak menghilangkan hadas. Ada tidak? Kalau hadas besar, hadas juga. Hadas juga kan? Ini tidak menghilangkan hadas. Ya kan? Mandi. Ah, betul. Mandi. Bersuci kan? Tapi enggak hilangkan hadas. Masya Allah, dapat hadiah. Pulang boleh. Tapi belum terlalu tepat. Tapi belum terlalu tepat. Anda iyakan saja. Nah, karena kurang tepat. Contohnya bukan di situ. Contohnya tajdidul wudu. Apa? Memperbaharui wudu. Menghilangkan hadas tidak? Tidak. Antum sholat maghrib, masuk masjid, ngaji, sampai mau isya. Aduh, daripada ngantuk, wudu lagi. Tapi belum hadas. Antum bersuci, tapi tidak menghilangkan apa? Hadas. Ini yang semakna dari bersuci. Ya. Contoh yang lain. Apa? Ini asik nih. Ya kan? Nah. Bersuci tapi tidak menghilangkan hadas. Wudu mau tidur, bisa. Wudu mau tidur. Ya, masih tajdidul wudu namanya. Ya kan kalau enggak berhadas. Ya. Contoh yang lain adalah ada orang kena sakit. Sakit salisil baul, kencing terus. Ya. Kencing terus. Ini hadasnya daim. Hadasnya terus menerus. Ya kan? Mau sholat, dia wudu, tapi kencing lagi setelah sholatnya. Wudunya tidak menghilangkan hadasnya sebenarnya. Cuma pengecualian dalam kasus ini. Cuma masuk dalam contoh ini. Wa ma fi ma'nahu. Ya. Contoh yang lain, nyuci tangan setelah bangun tidur di malam hari. Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk
mencuci tangan kita 3 kali sebelum kita memasukkan tangan kita ke air. Karena kata Rasul, salah satu di antara kalian tidak tahu di mana tangan kalian bermalam. Ini dikatakan bersuci, kata ulama. Tapi bukan menghilangkan hadas. Ya, jadi itu makna dari wa ma fi maknahu, dan yang semakna. Ya. Dan yang semakna dengannya. Taib. Kemudian yang ketiga wazawalu al-khabath. Wazawalu al-khabath. Dan hilangnya atau menghilangkan khabath. Khabath. Zawal khabath. Khabath. Kan ada istilah baru-baru kan? Supaya kita paham. Jangan istilah bahasa Inggris saja yang antum pahami. Bahasa Arab harus kita sebarkan. Khobas. Khobas itu sesuatu yang jelek. Ya. Nah, tapi khobas yang di sini yang dimaksud adalah najis. Khobas itu adalah najis. Ya. Orang yang berperangai jelek, buruk, itu disebut khobith. Khobith. Fulan khobith. Khobith. Khobith itu orang jelek. Khobith. Khobith. Ada orang ngomongnya ngaco, perangainya jelek, ya, kemudian nggak jelas, itu disebut khabith. Nah, taib. Wazawalul khabath, dan menghilangkan najis. Artinya zawal di sini lebih tepatnya dan hilangnya najis, gitu ya, karena menghilangkan najis bukan hanya dari kita saja, tapi bisa dari alam. Allah kasih, misalkan tanah dikencingi, ya, terus Allah turunkan hujan, jadi jadi suci itu tanah, ya. Wazawalu al-khabath. Nah, ikhwah yang Allah muliakan, kita masuk ke bahasan yang kita akan baca dalam pagi ini. Insyaallah enggak lama-lama. Ya. Kitabu At-Thaharah, bisa dibuka itunya ya. Yang sudah di-share. Kitabu At-Thaharah, kitab Thaharah. Jadi kalau kita bicara masalah Thaharah, perhatikan Thaharah yang paling penting hati ya, kemudian juga jasmani. Islam ini memperhatikan dua hal ini, ya, rohani dan jasmani, ya. Babul miyah, babu al-miyah. Miyah itu lafadz jamak, plural. Mufradnya ma'un, air. Babul miyah, miyah itu jamak dari ma. Ya, ada yang sudah belajar bahasa Arab kan? Miyah. Miyah ya, pakai hak. Miyahun. Miyah itu jamak. Mufradnya ma'un. Ma'un. Air. Ya. Bahasa amiyahnya, bahasa pasarannya moya. 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 Uridu moya. Ya. Moya. Kalau di Saudi antum beli ma enggak dikasih ini. Mereka kenalnya apa? Moya. Ada merek air juga moya. Nah, bab tentang air. Karena bersuci itu dengan sesuatu.
Dan yang paling besar adalah dengan apa? Air. Maka akan dibahas tentang air. Dan khususnya dalam pertemuan yang singkat ini dibahas salah satu air yang ada di alam ini. Ya, itu babul miyah. Bab tentang air-air. Jamak bentuknya karena ada air hujan, ada air laut, ada air sungai, ada air apa? Sumur, ya, mata air, air salju, air embun. Itu disebut sama ulama dalam kitab-kitab fikih. Ya. Nah, Allah berfirman di surat Al-Furqan ayat 48. Kita membaca Quran, insyaallah dapat pahala. Ya. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kata Allah, dan kami turunkan dari langit air yang suci. Maksud tahura, suci dan mensucikan. Tahura di situ suci dan mensucikan kita, mensucikan jasmani kita. Subhanallah. Ya, makanya orang yang suka mandi dengan air itu bersih. Dan kita ketika mati, meninggal, terakhir dia apa? Dimandikan. Ya. Allah turunkan air untuk suci dan mensucikan. Kemudian juga cara memandikannya juga harus sesuai dengan sunnah. Karena Anda lihat pernah orang mandikan kawan di salah satu rumah sakit, itu pakai selang prot gitu. Astagfirullahaladzim. Akhirnya saya aja Pak yang mandi. Pernah, naudzubillah. Ya, nggak ngerti sunnah cara mandikannya sebagian orang. Ya, nggak sayang sama mayit. Ya, kita ketika mandikan harus sayang sama mayit, dia kawan kita, dia sahabat kita, dia manusia. Ya, dan ada tata caranya, bukan di hidungnya disemprot pakai selang. Ya, nah, ini kan musibah. Nah, taib. Surat Al-Anfal ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an. Nah, pakainya ma'an ya. Dan Allah menurunkan kepada kalian dari langit ma'an, air. Jamaknya apa tadi? Miyah. Ya. Liyutahhirakum bihi. Agar Allah mensucikan kalian bihi, dengannya. Dengan apa? Dengan air tersebut. Ya. Nah, kita ngaji pelan-pelan aja nggak apa-apa ya, santai ya. Jangan ngantuk, cuci muka atau wudu. Tajdid wudu ada. Praktek ya, tajdid al-wudu. Nah, al-haditsu al-awwal, hadis yang pertama. Al-haditsu al-awwalu. Jadi 2 ayat kita baca, kemudian kita masuk sekarang satu hadis saja kita bahas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Abu Hurairah ini salah satu sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, masuk Islam di tahun Khaybar dan masuk Islam di akhir-akhir memang 3 tahun sebelum Rasul wafat sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang Syiah itu ada celah tuh untuk mencela Abu Hurairah. Ya. Masa baru masuk Islam, ya, Islamnya sebentar, banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Maksudnya ingin membuat orang ragu dari hadis-hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, itu masalah ini antum baca tentang tarikh sejarah, ya, kemudian biografi Abu Hurairah dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama. Ya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini sahabat Rasul yang mulia dan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Tetapi tidak paling banyak mendapatkan hadis. Karena yang paling banyak mendapatkan hadis adalah yang paling dekat sama Rasulullah SAW tentunya. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, dan itu dinyatakan sama Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, kenapa Abu Bakar tidak banyak meriwayatkan hadis? Karena di zaman itu masih banyak orang yang langsung mendengar hadis dari Rasulullah SAW, nggak butuh lagi. Belum butuh maksudnya, bukan nggak butuh.
Yang kedua, Abu Hurairah disibukkan dengan urusan pemerintahan, khilafah. Dan orang pun segan nanyakan hadis. Beda dengan Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Lebih banyak beliau meriwayatkan hadis, itulah diantara sebabnya. Ya. Orang dekat sama orang, ya, kadang dia diam, nggak nyampaikan ucapan-ucapan dari yang orang dekat itu. Anda dekat sama salah satu ustadz misalkan, ya, Anda tahu tentang perkataan ustadz tersebut dan seterusnya, karena dekat sekali. Tapi tidak semua hal yang Anda sampaikan. Sebagian orang dapat dari ustadz itu langsung disampaikan, sampaikan dan seterusnya, ya. Nah seperti itu ya, gambarannya seperti itu. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau. Qala, beliau berkata, Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahra. Sesungguhnya kami naik perahu di atas laut al-bahr. Al-bahr ini laut, ya. Nah, laut ini ajib ikhwan. Luas bumi kita 70%-nya kurang lebih lautan. Subhanallah. 70%-nya kurang lebih lautan. Dan subhanallah ya, kalau kita memperhatikan lautan saja, kita semakin cinta sama Allah. Allah itu Rahman, Rahim. Air laut rasanya apa? Asin. Gimana kalau tawar? Anda bisa bayangkan. Kalau tawar mati kita. Kenapa? Kalau bangkai-bangkai itu di laut, apa yang terjadi baunya dunia ini? Udah nggak karuan baunya. Ya. Kita mungkin tiap hari tutup masker terus. Ya. Tapi karena laut itu Allah jadikan asin, itu luar biasa. Ya. Nah, kata sahabat tadi, ya Rasulullah, inna narkabul bahar. Kami naik perahu di atas lautan. Wa nahmilu ma'anal qalila minal ma'. Kami bawa sedikit air. Nah, fa in tawadda'na bihi atishna. Kalau kami berwudu dengan air yang kami bawa yang sedikit ini, niscaya kami akan kehausan. Afana tawadda'u bima'il bahar? Apakah kita boleh berwudu dengan air laut? Nah, ini kan pertanyaan dari sahabat. Ini menunjukkan tentang hirasnya sahabat, semangatnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui hukum sesuatu dalam Islam, untuk beribadah kepada Allah. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa at-tahuru ma'uh al-hillu maitatuh. Huwa at-tahuru ma'uh al-hillu maitatuh. Huwa itu kembali ke air laut. Air laut itu at-tahur, suci, ma'uhu airnya. Airnya suci. Al-hillu maitatuh, bangkainya juga halal. Subhanallah. Bangkainya halal. Rawahu ahlus sunan, diriwayatkan oleh ahlus sunan. Yang dimaksud ahlus sunan itu siapa saja? Ahlus sunan, supaya kita lebih ini. Ahlus sunan itu pertama Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya. Nah, ini ahlus sunan. Jadi ada sunnah, ada sunan Abu Dawud, sunan At-Tirmidzi, sunan An-Nasa'i, sunan Ibnu Majah. Ditambah Bukhari, ditambah
Muslim, ya, Bukhari, Muslim. Jadi pertama Bukhari, kedua Muslim, Abu Dawud, ya, bukan tokonya aja, toko Abu Dawud. Terus Nasai, Tirmidzi, terus Ibnu Majah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukhari bukunya disebut Sahih. Sahih Bukhari. Muslim juga bukunya Sahih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau Abu Dawud bukunya disebut Sunan. Sunan Abu Dawud. Nasai, Sunan Nasai. Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Nah, 6 ini dinamakan dengan kutub. Di sini aja ya. Kutub Sittah. Kutubus Sittah. Kutub Sittah. Kutubus Sittah. Artinya kitab yang 6. Nah, kitab yang 6 itu ini. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Ingat namanya, kalau yang 4 ini disebut Sunan. Bukan Sunan Kalijaga, bukan Sunan. Yang dari Sunan. Ya. Kalau Bukhari bukan Sunan Bukhari, bukan, tapi apa? Sahih Bukhari. Muslim, Sahih Muslim. Jangan dibalik, jangan Sunan Bukhari, Sahih Abu Dawud. Ya. Ada Sahih Sunan Abi Dawud. Sahih Sunan Abi Sunan Abu Dawud, ada Sahih Sunan Abi Dawud. Kalau Sahih Sunan Abi Dawud berarti tulisannya si Albani. Ya, si Albani memeriksa hadis-hadis yang ada di Sunan Abu Dawud, ada yang sahihnya, ada yang dhaifnya. Yang sahihnya disebut Sahih Sunan Abi Dawud, yang dhaifnya dhaif Sunan Abi Dawud. Begitu juga yang 4 ini. Ada Sahih Sunan An-Nasai, dhaif Sunan An-Nasai. Tirmidzi, Sahih Sunan At-Tirmidzi, dhaif Sunan At-Tirmidzi, dan begitu juga. Kalau Bukhari Muslim disebut Sahih. Ini ya. Nah, jadi kalau mengumpulkan buku hadis banyak sekali di lemari. Ya kan? Nah, tugas antum kumpulkan buku ini di rumah. Ya? Iya. Di rumah harus ada kutubus sittah. Karena apa? Karena hadis-hadis, perhatikan ikhwati, hadis-hadis yang ada di tengah kaum muslimin itu beredarnya ada dari kitab-kitab ini. Beredar hadis-hadis itu dari kitab-kitab ini banyaknya. Kalau ada hadis antum tinggal cek aja. Ya. Nah, makanya di sini disebut ahlu as-sunan. Ahlu as-sunan. Maksudnya diriwayatkan oleh ahlu sunan. Ahlu itu maksudnya ini, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Begitu. Ya. Nah, dan hadis ini ikhwan fillah tidak ada di Sahih Bukhari dan Muslim, tidak ada. Ya. Makanya kalau misalkan hadis ini antum huwa tahuru ma'uh al-hillu maitatuh, kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, ya bahlul hadza orang. Karena Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya. Ya. Baik. Wa ghairuhum, dan selain mereka, selain Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, Imam Ahmad meriwayatkan juga. Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi. Jadi hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Imam Tirmidzi. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, buka fawaidnya. Fawaidnya di halaman berikutnya. Nanti setelah Anda baca fawaidnya dari sini, Anda akan baca tambahan fawaid dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, apa faedah dari hadis ini? Lihat yang di seran yang kedua.
ya, halaman berikutnya kan. Al-fawaid, faedah-faedahnya. Yang pertama, kita sembari belajar baca bahasa Arab nih, baca kitab Gundul. Ya kan, Gundul kan Pak ya. Annama al-bahri mutahhirun. Annama al-bahri, bahwa air laut itu mensucikan. Yarfa'ul ahdatsa wa yuzilun najasat. Bisa menghilangkan hadas dan menghilangkan najis, mensucikan dari najis. Bisa mensucikan dari hadas. Jadi kalau misalkan kita mau mandi wajib juga boleh dengan air laut. Kalau kita mau wudu boleh juga dengan air laut. Ya. Ini yang pertama, faedah yang pertama dari hadis yang mulia ini, kita dapat hukum bahwa air laut itu suci dan mensucikan. Jadi jangan ragu-ragu ya, kalau kita di tengah lautan ya, atau mancing, bukan di tengah lautan, di pinggir lautan. Masih di pinggir-pinggirnya kita kadang kan. Ya. Kemudian mau sholat di kapal, perahu kecil, boleh kita wudu dengan air laut. Kita bawa aqua sedikit. Ya, bawa aqua dikit, nah kita wudu dengan air laut. Nah, asal jangan di lubangnya aja perahunya. Dari bawah, enggak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, annama al-bahri mahma taghayyara bi nafsihi fa innahu tahir. Ya. Bahwa air laut walaupun berubah, ya, berubah di sini, berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya, tapi berubah sendiri dengan apa yang ada di laut, maka tetap dihukumi suci. Tetap dihukumi suci. Yang ketiga, hukum yang ketiga, anna maitatal bahri halalun akluha wal intifa'u biha. Bangkai laut itu halal dimakan dan dimanfaatkan, dikonsumsi. Mungkin ada yang bertanya, ya, Thayyib, kalau airnya itu suci, gimana dengan ikannya? Ikan yang sudah ngapung di atas lautan, boleh nggak dikonsumsi ini? Boleh. Karena Rasul berkata, al-hillu maitatuhu, bangkainya halal. Ya, binatang-binatang yang ada di laut juga halal. Bahkan anjing laut juga halal, walaupun namanya anjing. Ya kan? Ya nama doang. Iya. Kalau anjing daratan haram. Ya, tapi kalau anjing laut halal, walaupun namanya anjing. Ya. Ya, kalau ada, pokoknya kalau yang hidup di laut halal. Iya. 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 Wa anna saydal bahri la yahtaju ila tazkiyah. Ya. Dan hewan-hewan buruan yang kita ambil dari laut tidak harus disembelih. Ya, tidak harus disembelih. Jadi ikan yang dapat dari lautan halal, langsung antum goreng boleh. Disembelih enggak? Gimana nyembelihnya itu? Caranya. Ya. Teri Medan repot. Disembelih dulu. Iya. Bisa 4 jam ibu-ibu di dapur. Iya kan? Mau bikin ubi tumbuk sama teri Medannya. Gimana? Iya kan? Alhamdulillah, Masya Allah, Islam ini luar biasa. Ya kan? Langsung digoreng. Rajungan, tahu rajungan, ikhwan? Rajungan kayak kepiting rajungan. Kalau rajungan kan di laut. Iya kan? Gimana nyembelihnya? Iya enggak? Kan langsung dimasak. Nah, itu dia. Jadi ini yang harus dipahami
dari hukum-hukum yang bisa kita ambil dari sini. Nah, ini 3 hukum, penjelasannya panjang, kita nggak bahasnya. Kita ambil fawaidnya saja kan. Ada beberapa penjelasan ikhwan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ya, sebagai tambahan dari yang kita baca. Di antaranya adalah semangatnya sahabat untuk belajar ilmu agama. Nah, jadi para sahabat itu sangat semangat untuk belajar ilmu agama. Mereka bertanya ke Rasulullah SAW, itu nikmat langsung. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kita naik perahu di atas lautan, ya, kita bawa air sedikit. Kalau kita buat wudu, habis kita kehausan, apakah boleh kita berwudu? Ya, semangat kan bertanya, ya, tidak sikat-sikat aja, seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang bisa ditambah dari faedah yang ada, bolehnya memberikan jawaban melebihi pertanyaan kalau dibutuhkan. Bolehnya apa? Memberikan jawaban melebihi pertanyaan, lebih dari yang ditanyakan. Kalau memang ada hajat. Yang ditanyakan tentang apa di sini? Bolehkah wudu pakai air laut? Ya, di sebagian pertanyaan Rasulullah SAW ketika ditanya tentang berwudu dengan setelah makan daging onta, ya, apakah kita berwudu? Rasul bilang na'am, selesai. Iya, nggak ditambah. Tapi di sini Rasul menambah. Jawabannya iya. Jadi air laut itu adalah suci, ya, dan hewannya, bangkainya halal. Kalimat al-hillu maitatuhu ini jawaban tambahan. Katanya ada faedah karena ini lebih penting. Maksudnya bukan lebih penting. Ada pentingnya dan banyak, gitu. Ketika berwudu ini boleh, gimana dengan ikan-ikannya? Gimana dengan binatang yang dari laut itu? Boleh tidak dikonsumsi? Dan bangkainya gimana? Dan seterusnya. Ya. Dan ini juga tata cara Al-Quran ketika menjawab. Ini thoriqah Quran. Menjawab melebihi dari pertanyaan jika dibutuhkan, ini metode Quran dan metode hadis. Ya. Di Quran antum bisa lihat surat Al-Baqarah ayat 215. 215. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau, madza yunfiqun? Apa yang harus dinafkahkan, diinfakkan? Ya, bentuknya apa sih infak itu? Begitu mereka tanya ke Rasulullah SAW. Pertanyaannya satu, ya tidak? Bertanya ke Rasul, kemudian dijawab sama Allah dalam Al-Quran. Kul, katakan wahai Muhammad, ma anfaqtum min khairin, apa yang kalian infakkan dari harta, semua kebaikan, harta, khair, atau benda apa saja. Khair di sini nakirah, bentuknya apa saja? Uangkah, baju, pakaian, atau apa saja bisa antum infakkan. Kemudian jawabannya lebih di sini. Ya. Jawabannya pertama tentang apa yang diinfakkan, yang kedua kepada siapa diinfakkan. Allah berfirman, min khairin falil walidain, untuk kedua orang tua dulu. Nah, subhanallah, kita jarang pikirkan kedua orang tua. Banyak di antara kita infak itu kepada selain orang tua. Ini keliru. Justru yang paling berhak untuk kita nafkahi siapa? Orang tua kita dulu. Apalagi kalau miskin, gak punya harta. Sebagian kita, dia kaya, tapi orang tuanya miskin. Infaknya ke sana kemari, tapi orang tuanya dibiarkan. Ini keliru, menyelisih Quran dan Sunnah. Ya, wal aqrabin, dan saudara-saudara kerabat terdekat. Aqrab, yang paling dekat. Siapa itu aqrabin? Aqrabin itu adalah kakak kita, adik kita, paman kita, bibi kita, ya, termasuk kakek, termasuk
anak-anak termasuk cucu, yaitu anak dari kakak kita, anak dari adik kita, dan seterusnya. Ini akrobin. Sebelum kita berinfak kepada selain mereka, kita infak kepada mereka dulu. Ini aturan dalam Islam. Bahkan kalau kita berinfak kepada mereka, pahalanya dapat 2. Dan yang menyatakan demikian Rasulullah SAW. Kata Rasul, kalau infak hanya kepada orang miskin, hanya sekedar infak saja. Tapi kalau infak kepada kerabat terdekat, ada 2. Dapat pahala. Pahala infak dan pahala silaturahim, kekerabatan. Nah itu. Ada di antara kita, saudaranya di sampingnya miskin. Dia kaya. Infaknya keluar dulu. Ini tidak benar. Ya. Nah, wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakin dan orang-orang miskin, wabnas sabil dan kepada ibnu sabil. Ya. Wal masakini wabnis sabil. Nah, jadi ikhwati fillah, kadang kita jumpai misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika ditanya tentang sesuatu, dia jawab ke sana kemari. Itu bukan karena melebar istidrat yang tidak ada pentingnya, tapi terkadang dibutuhkan untuk menambah pemahaman, ya. Ini metode yang digunakan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ana kira cukup, ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Jadi kita ngajinya santai saja, yang penting kita tulis dikit-dikit, ada faedahnya bisa kita bawa pulang. Ini saja barangkali Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan manfaat, dan saya minta maaf kalau banyak kekeliruan atau banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.